Bismillahirrahmanirrahim. Surah Fatir ayat 29. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu apa? Al-Quran. Wa aqamus sholata, dan mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mendermakan dari sebagian rizki yang kami berikan kepadanya. Sirran, secara rahasia sembunyi, wa alaniyatan, dan secara jelas terang-terangan. Maka orang tersebut yarjuna tijaratan lam tabur, itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan perdagangan yang tidak akan merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum, karena Allah akan memberikan pahala bagi mereka. Wa yazidahum min fadli, dan Allah akan menambah dari kurnia-Nya. Innahu ghafurun syakur, karena Allah satu zat yang banyak pengampun dan syakur. Ayat ini diawali dengan adawat taukid inna. Wa makna inna wa ana li taukidi. Makna inna dan ana itu adalah li taqwiyatil hukmi, untuk menguatkan hukum. Berarti ayat ini sangatlah kuat. Seolah-olah Allah menyatakan janjinya. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, mendirikan sholat, mendermakan harta di jalan Allah, baik secara apa? Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka Allah menyatakan itulah manusia yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Berarti di sisi Allah itu ada satu tijarah, ada satu perdagangan yang dipastikan ketika perdagangan tersebut dilaksanakan tidak ada ruginya. Beda dengan perdagangan di dunia. Kadang kita berusaha, kadang kita bekerja, jualan ini, jualan itu, mengharapkan untung, ada lebihnya, tapi kadang ada apanya? Ada ruginya. Ketika orang beriman ingin tijarah, jual beli, perdagangan yang tidak ada ruginya, maka inilah caranya. Pertama, yatsluna kitaballah, kita harus rajin membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan menjadi satu penerang ketika kita nanti di mana? Di barza. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat syafi'an, menjadi penolong bagi yang apa? Yang membacanya. Jadi Al-Quran akan menjadi satu penolong bagi kita ketika ada di barza. Syarat ketika hari ini di dunia, basahi lisan kita dengan bacaan Al-Quran. Kalau kita sudah pasti bisa baca Al-Quran, tahu ilmu makharijnya, tahu ilmu tajwidnya, maka kita harus siap untuk mentransfer ilmu yang kita paham kepada yang lain. Hari ini dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik di antara kalian adalah
kamu yang mempelajari Al-Quran. Jadi orang baik itu adalah apa? Orang yang mempelajari Al-Quran. Ya, orang yang paling baik menurut Rasul man ta'allama Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran. Jadi tidak akan merugi orang yang selalu mempelajari Al-Quran. Kita belajar ilmu tajwidnya, kita belajar makharijnya, tidak ada ruginya, tidak akan merugi, karena Allah yang menjamin lan tabura. Ketika kita habis waktu dengan menghafal Al-Quran, tidak ada masalah. Ketika waktu kita habis dengan mempelajari kandungan Al-Quran, tidak akan merugi. Walaupun hari ini secara dunia Allah tidak berikan, tetapi kita punya jaminan nanti di akhirat, liwafiyahum ujurahum. Allah akan memberikan pahala dari bacaan Al-Quran kita hari ini di mana? Di dunia. Yang kedua, wa'allama. Setelah kita mempelajari Al-Quran, maka jadilah kita pengajar. Berarti ketika ada orang yang belum paham bacaan Al-Quran, kita menjadi pengajar untuk mentransfer ilmu Al-Quran kepada orang yang belum bisa membaca dengan benar. Itulah orang yang terbaik, kata Rasulullah. Ketika kita paham satu ayat, maka di sanalah ada rahmat Allah. Ketika kita memahami satu ayat, di sanalah ada rahmat Allah. Ketika kita mengamalkan ayat yang kita paham, maka itulah proses untuk mendapatkan tijaratan lan tabur. Apa? Perdagangan yang tidak akan rugi. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang terkandung dari ayat tersebut, maka Allah janji, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya satu mahkota nanti pada hari kiamat. Ketika kita membaca Al-Quran, setelah kita baca, dipahami isi kandungannya, setelah kita paham, kita amalkan dalam kehidupan, maka kebaikannya yang akan menerima bukan kita saja seorang anak, tetapi orang tua kita pun akan menerima kebaikan dari Al-Quran yang kita amalkan. Apa yang akan Allah berikan? Tajan yaumal qiyamah. Allah akan berikan mahkota kepada kedua orang tua anak tersebut nanti pada hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi. Mahkota yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua anak tersebut, sinarnya, cahayanya lebih baik daripada sinar matahari yang ada di mana? Yang ada di dunia. Jadi kalau kita sayang kepada kedua orang tua kita, maka rajinlah membaca Al-Quran. Pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, maka kedua orang tua kita akan menerima kebaikan dari Al-Quran yang kita baca, dari Al-Quran yang kita amalkan. Nah, ini satu proses supaya kita menjadi seorang anak yang baik, menjadi anak yang soleh. Karena yang akan berguna, akan manfaat nanti di akhirat bagi kedua orang tua kita setelah kedua orang tua meninggal hanyalah bacaan Al-Quran. Kita punya orang tua yang sudah ada di barzah, kita bacakan Al-Quran, minta kepada Allah, ya Allah, sampaikan bacaan Al-Quran kalam Gusti yang dibaca pada malam ini kepada kedua orang tua yang sudah ada di mana? Yang sudah ada di barzah, itu akan sampai. Nunya angan dikuburku maca Quran, nu moekan dikuburku dosa
yatluna kitaballah. Orang yang selalu membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, maka orang tersebut sudah punya perdagangan dengan Allah yang tidak akan merugi. Apalagi kita hari ini ada di bulan apa tuh? Di bulan Ramadan. Harus bisa khotam Al-Quran, ya, harus bisa khotam genaun, tamat bacaan Al-Quran. Sabaraha juz? Sekarang udah berapa hari tuh Ramadan? 12 hari. Hari pertama 1 juz, kedua 1 juz, ketiga 1 juz, sampai 30 Ramadan tamat Al-Quran 30 juz. Berarti usahakan 1 hari 1 juz. Bagaimana caranya? Habis sholat kita baca Al-Quran. Habis sholat 2 lembar, 1 juz itu 9 lembar. Udah lebih tuh target 1 juz. Berarti tergantung keinginan kita. Dan bisa mengalahkan rasa malas. Jangan menjadi orang yang malas. Jadi Ramadan itu bulan yang apa? Bulan yang baik. Maka rajinlah beramal yang baik. Kalau kita tidak mengerjakan kebaikan pada bulan Ramadan, mau bulan apa kita mengerjakan kebaikan? Jadi mumpung ayeuna dina bulan naon Ramadan, sing rajin baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan perdagangan yang tidak akan merugi adalah wa aqamus shalah. Orang yang mendirikan apa? Mendirikan sholat. Sering kita bahas, ada mengerjakan sholat, ada mendirikan sholat. Kalau mengerjakan sholat, yang penting ketika datang waktu sholat, sholat sesuai syarat dan rukunnya. Kalau mendirikan sholat, sehabis sholat, akhlak sholat dikerjakan di luar sholat, itu namanya mendirikan sholat. Ketika sholat rapih tertutup auratnya, maka di luar sholat pun harus menjaga aurat, jangan sampai kelihatan oleh orang lain. Maka itu namanya apa? Mendirikan sholat. Ketika sholat, walaupun imamnya lebih rendah kedudukannya, tetapi tetap mengikuti sesuai dengan tuntunan dalam sholat berjamaah. Maka di luar sholat pun jangan menjadi orang yang sombong. Ya, di luar sholat pun jangan menjadi orang yang sombong. Jangan dikarenakan kita lebih tinggi kedudukannya, lebih cerdas otaknya, lebih banyak hartanya, menjadi orang yang sombong. Jangan. Kenapa? Karena orang yang mendirikan sholat selalu menjaga sifat tawadhu di hadapan Allah. Semuanya sama. Yang akan ditilai oleh Allah bukan harta kita, bukan jabatan kita, tetapi yang akan Allah berikan penilaian kepada seorang hamba dari kualitas ketakwaannya. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Anfaqu mimma razaqnahum, mendermakan sebagian rizki yang Allah berikan kepadanya, sirran secara sembunyi, wa alaniyatan secara terang-terangan. Secara sembunyi, misalnya kita tahu itu orang membutuhkan, kita ada rezeki lebih, kita kasih, itu sirran, sembunyi-sembunyi. Wa alaniyatan secara terang-terangan, misalnya ada yang sedang membangun sarana pendidikan, kita ada rezeki lebih, kita kasih. Kenapa disebut dengan alaniyah, terang-terangan? Karena kalau kita berderma di jalan Allah untuk sarana umum, pasti bakal ada apa? Catatannya. Siapa yang sedekah, siapa yang menitipkan untuk beli semennya, itu dicatat. Itu namanya apa? Alaniyah, terang-terangan. Yang penting dasar di hati niatnya ikhlas,
maka semuanya disebut tijaratan lan tabur. Itulah jual beli yang tidak akan merugi. Jadi pandai-pandailah memilih perdagangan yang tidak akan ada ruginya. Berarti kalau kita belum punya harta, minimal yatsuluna kitaballah, baca Al-Quran. Setelah kita baca, kaji dan pahami. Setelah paham, kita amalkan. Wa yajiduhu min fadli, dan Allah akan menambah kepada orang tersebut dari kurnia-Nya. Kalau kita sedekah 1, balasannya 10. Allah itu lebih, ya, bisa melipat gandakan lebih dari itu. Wa yajiduhu min fadli. Kenapa? Innahu ghafurun syakur, karena Allah itu banyak pengampunnya. Syakur, Allah itu yang maha mensyukuri. Dalam arti mensyukuri Allah itu, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan hambanya. Ketika kita mengerjakan kebaikan, maka Allah syakur. Allah pasti akan membalas kebaikan yang kita kerjakan dengan balasan yang lebih baik. Itu namanya apa? Syakur. Coba baca bareng ayatnya. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lam tabur. Ayat 30-nya, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanajaha an qawli wa fi'li wa niyatin harikalam anu qadim antaqasan tidamuna mahasuci tidak kacak jemanga wesalam niat bihi astabi min qaila'i wa nuru dalilun liqabin lajali wa khairati kalam Quran katambah artimu marah sayana nuduhkan hati nalika wala jembingu fayarabbi mati'ani bisiri hurufihi wa nawir bi qalbi wa sam'i wa muqlati Rabbi yasir lana